Duh, kayaknya saya udah satu misi nih sama ibu. Mengingat seragam seragam saya baru sadar sama nih. Ini punya SMP 1 Maniis. Oh iya, keren, ketika keren. LDKS kemarin. Iya. Maniis, Jaya, jaya, jaya. Oke. Terima kasih, Bu. Welcome to Spensis Podcast. Hari ini hari yang spesial bagi saya terutama karena hari ini kita kedatangan tamu, di mana tamu tersebut merupakan seorang ibu yang luar biasa di Kabupaten Purwakarta, terutama. Biar kita saling mengenal, kita langsung perkenalan aja dengan beliau. Silahkan Bu, memperkenalkan dulu Bu. Iya. Terima kasih Pak. Saya dari Dinas Pendidikan ya Pak. Ya, ya. Nama saya Bu Sadia. Ya, betul. Kebetulan hari ini saya memang sengaja datang sini untuk memonitoring bagaimana proses kegiatan pembelajaran di sini dan bagaimana tata kelola sekolah. Gitu. Nama saya Sadia, Sekretaris Dinas Pendidikan Pak. Alhamdulillah Iya. kita kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan. Iya. Beliau Sekretaris Dinas Pendidikan. Dari berbagai kesibukannya sekarang sore ya Bu ya, jam 4 masih bekerja ya Bu ya. Luar biasa semangatnya, dedikasinya terhadap pendidikan. Cuman kita langsung ke pembahasannya aja ya Bu ya. Mungkin kunjungan Ibu termasuk SMP 1 berarti termasuk sasaran yang dimonitoring oleh Ibu ya Bu ya. tentu Ibu sedikit banyak harus tahu dulu kan Bu ya, SMP 1 Maniis itu seperti apa. Nah, yang ingin saya tanya atau yang mungkin ingin teman-teman guru juga dengar, pandangan Ibu terhadap SMPN 1 Maniis seperti apa sih Bu? Mengingatkan di tahun 2021 kalau tidak salah Ibu tuh berkunjung ke sini juga ya Bu ya, berbeda jauh ketika 2021 dan mungkin sekarang 2024. Mungkin seperti apa Bu? Iya. 3 tahun ya Pak, dulu saya kesini tuh waktu zaman COVID. Iya. Ya, memang lihat bagaimana anak-anak di sini tentunya dengan guru melakukan proses pelajaran pada saat COVID. Ya, agak lama sampai sekarang saya kesini, ya saya lihat ada banyak perubahan. ya ada perubahan gitu. Nah, hanya barangkali tadi pesan pertama saya datang ke sini ya Betul, Pak, betul. anak-anak juga ada proses pembelajaran eskul gitu, terus kemudian dalam sisi tata kelola juga sudah ada perbaikan-perbaikan. Dulu nyaris kelihatan sekolah sangat tidak berpenghuni ya Bu ya, karena memang pas COVID itu pembelajaran nyaris tidak ada ya Bu ya, sekabupaten bukan cuma Kabupaten Purwakarta mungkin ya Bu, ketika COVID itu mungkin se-Indonesia tidak ada pembelajaran. Terus terasa tidak terurus karena tidak ada kegiatan jauh seperti sekarang mungkin. Kemudian setelah melihat berbagai banyak perubahan ke arah yang lebih baik di SMPN 1 Maniis, harapan Ibu atau masukan atau doa Ibu deh untuk kita nih warga SMPN 1 Maniis seperti apa ya Bu? Ya. Yang paling penting itu bagaimana kerja kolaboratif SDM-nya. SDM ya Bu, dari mulai kepala sekolah, guru, pelaksana staf ya, tenaga pendidikan, sampai penjaga sekolah harus satu visi. ya, mau maju bareng kan nih gitu. Iya betul, harus satu misi dulu ya. Nggak bisa kalau kepala sekolah aja pengen begini tapi di bawahnya ya betul nggak ikut sama-sama gitu. Artinya kesuksesan itu tidak bisa kepala sekolahnya aja atau gurunya aja, berarti harus peran semua ya Bu ya. Iya. Jadi gini, ibarat satu lingkaran mata rantai, satu aja putus dia nggak kuat. Oh iya betul. Kita umpamakan ini, di sini penjaga sekolah kan seolah-olah hanya seorang penjaga.
Tapi ketika tidak ada penjaga, semua yang repot. iya, semua bakal repot. Semua ada yang terputus, semua ada yang tidak terlayani. Kamar mandi kotor kah, halaman kotor kah, ruang kelas kotor kah, SOP-nya dia nggak jalan, semua bisa nggak jalan. Jadi siapapun orang yang ada di sini harus merasa penting. Dan seorang pimpinan harus menghargai semua elemen itu. Dari mulai penjaga, guru, semua aja. Tidak melihat profesi ya Bu ya. Enggak. Karena semua juga penting. Jadi ketika penjaga nggak ada juga yang jadi korban toh siswa juga, kita juga. Apalagi guru misalnya. Betul. Mau ngajar gimana WC-nya kotor gitu ya, banyak sampah ya betul. Jadi harapannya mungkin lebih ke SDM yang lebih kolaboratif. Ya, makanya tidak ada kata satu orang guru pun di sini tidak disiplin, tidak punya etos kerja, nggak ada. Karena kalau ada satu saja tadi itu, berarti semua guru, yang gagal. Misalnya guru PKN, dia tidak akan melahirkan anak-anak yang punya pemahaman tentang ideologi misalnya, dan tidak melahirkan anak-anak yang punya ideologi Pancasila yang baik, karena guru PKN-nya misalnya ngajarnya jarang masuk. Terus bahasa Sunda, tidak akan lahir anak-anak yang punya kompetensi berbahasa Sunda yang baik. Jadi semuanya yang diajarkan di sini bersumbernya dari tadi itu. Kerja kolaboratif semua. Harus menganggap semua aspek penting. Ya, karena berarti mendidik suatu peserta didik itu harus holistik, artinya menyeluruh ya Bu ya. Mulai dari perilakunya, kognitifnya, begitupun psikomotor ya. Ya mudah-mudahan kedepannya guru-guru SMPN 1 bisa lebih kompak kembali, lebih saling menghargai, juga mengenal satu sama lain bahwa kita ini bagian ya Bu ya, bukan bagian terpisah, tapi memang kita satu bagian. Iya, betul. Oke Bu, kita lanjut ke sebelum jadi sekretaris dinas kan Bu ya, Ibu kan pernah jadi kepala sekolah juga, pernah jadi guru di salah satu SD ya Bu ya di Purwakarta. Nih menjaga konsistensi sebagai guru nih Bu, karena ini bisa jadi masukan saya juga karena saya juga guru nih Bu. Menjaga konsistensi semangat untuk mengabdi dan memberikan pelajaran kepada siswa itu seperti apa sih Bu? Karena kan sekarang melihat siswa yang nakal sedikit, budak teh gitunya jadi bikin mood jelek gitu. Nah, bagaimana Bu menjaga semangat untuk mengabdi di dunia pendidikan terutama ya? Iya, iya Pak. Walaupun saya sekarang di struktural, tapi saya masih guru Pak. Saya masih merasa guru. Kenapa? Karena jadi begini, seorang guru itu perilakunya, terutama perilakunya itu dianggap contoh bagi anak-anak. Ya, bermula dari diri kita Pak. Dari diri kita, bagaimana kita menerjemahkan diri kita yang sudah mengambil keputusan bahwa saya adalah seorang guru. Jadi kalau hari ini masih guru yang belum yakin dirinya guru, harus dipertanyakan. Nah sekarang bagaimana menjaga konsistensi itu gitu ke saya. Yang pertama, guru itu tidak pernah berhenti belajar. Ya, karena kalau guru stagnan di satu kemampuan saja, hari ini akan tertinggal. Ya, gitu. Yang kedua, kita peka peluang apapun, model pembelajaran apapun yang bisa kita masuk, kita input ke dalam diri kita, itu kita ajarkan kepada anak-anak. Apapun asal berbentuk pengembangan diri, masih lakukan ya Bu. Jangan merasa ada orang mah guru gitu ya. Belajar sepanjang hayat mungkin. Iya, gitu. Kemudian kita ini Bu di SMPN 1 baru-baru ini kita baru diresmikan salah satu eskul baru Bu, yaitu broadcast. Ini salah satunya broadcast itu ada podcastnya. Jadi karena di Purwakarta itu ada program 5 bunga karakter ya Bu ya, 7 poin atikan, TDBA dan lain sebagainya, butuh bentuk publikasi terhadap karena kita Manis ini ada di daerah nih Bu, butuh publikasi bukan untuk pengakuan tapi untuk bukti bahwa kita itu menjalankan 5 bunga karakter. Nah sekarang pendapat Ibu nih buat untuk eskul baru ini nih, terutama di pemerintah Kabupaten Purwakarta nih, seperti apa? Ya ini kan kemodernan ya Pak, yang menyambut teknologi, itu betul. Cuma saya punya pesan, podcast ini bagus,
siar, ini bagian dari Iya, siar betul. kita, bagaimana kita mengumandangkan proses pembelajaran yang ada untuk bisa diterima di semua lapisan. Kan yang nontonnya ini tuh Betul. bukan cuma anak-anak, Betul. bisa orang tua, bisa masyarakat, bahkan kalau diakses oleh orang-orang luar juga bisa ditonton Iya, gitu. bukan cuma Purwakarta. Iya, namanya dunia maya sekarang bisa Oh iya, kemana-mana. betul, lebih Iya. mudah. Jadi bukan untuk kita kan, bukan Betul, untuk betul. hanya lingkup kita saja bisa keluar. Nah terus saran saya sih harus dibarengi dengan aktualisasi yang nyatanya. Kalau kita bicara A dengan konsekuensi perilaku dan tindakan aktualisasi yang ada dan real. Jadi ketika kita ngomong nggak kaku, Betul, betul. Tidak diada-ada ya, nggak Bu, ya. diada-ada, nggak bohong doang gitu loh. Karena memang Kalau ini mau mengembangkan podcast ini, mau mengekspos suatu hal dengan implementasi dan aktualisasinya. iya, Misalnya mau podcast terkait misalnya pembelajaran ekstrakurikuler Paskibra. Paskibra. Pertontonkan dulu ini Paskibra kita Paskibra, yang sudah dilatih, anak-anaknya ajak bicara apa yang kamu rasakan, kelebihan apa. Nah itu jadi lebih ngena. Iya, betul. Iya. Dan itu bisa menarik minat banyak orang dan menginspirasi sekolah lain, anak-anak lain. Itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, bukan Ya. cuman Kabupaten Ya. Purwakarta Ya. ya, Bu, karena kan tadi Ibu bilang yang akses YouTube itu mungkin Banyak. luar daerah juga begitu. Ya. Ya, mudah-mudahan podcastnya bisa Ya. lebih lebih relate mungkin ya, Bu, dengan masyarakat yang menonton gitu. Karena kalau pendidikan itu Pak sulit diterjemahkan tanpa pakai ini. Ya, jadi aktualisasi, terus mengedepankan juga keilmuan, terus perasaan gitu. Enggak beda dengan dunia lain ya. Misalnya dunia industri hanya melepas tanggung jawab aja gitu ya kalau absen. Memang kalau pendidikan itu harus dengan feel ya, Bu, yang perasaan penuh di pendidikan. Iya. Duh, kayaknya saya udah satu misi nih sama Ibu. Mengingat seragam saya baru sadar sama nih. Ini punya SMP 1 Maniis. Oh iya, keren. Ketika DKS kemarin. Iya. Saya juga baru sadar sama dengan seragam dinas pendidikan. Ya, mudah-mudahan dengan podcast ini banyak peserta didik yang kemudian terlahir sebagai siswa-siswa yang bisa membanggakan bukan cuman orang tua, justru di bidang agama bahkan daerahnya bisa membanggakan dan membawa nama baik daerahnya ke kancah dunia mungkin dengan ya ini kan sebagai literasi juga ya, betul. Belajar berbicara seperti itu. Ya amin, mudah-mudahan harapannya semua tercapai. Sekarang kembali lagi kepada SMP 1-nya nih yang punya eskul baru, yang punya SDM mudah-mudahan bisa kolaboratif. Sekarang doanya deh Bu untuk kita ya, pesan Ibu untuk SMPN 1. Mudah-mudahan kan berkepanjangan, berkelanjutan ya semua kegiatan yang sekarang dianggap baik, mudah-mudahan konsisten. Mendoa Ibu untuk kita deh. Iya, tidak ada hal besar yang berawal besar. Biasanya dari kecil dulu, di hal-hal yang sederhana. Ini udah bisa melakukan ini gitu, walaupun sederhana, udah luar biasa. Ya, nanti didorong dengan kapabilitas kepala sekolahnya, didorong dengan biaya dan anggarannya, sarana prasarannya. Nanti semakin baik mudah-mudahan ya. Punya ruang studio gitu sendiri, podcast sendiri. Anak-anak senang sekarang ya, karena anak-anak sekarang cenderung lebih mengekspresikan apa yang dia bisa gitu. Dan maksudnya juga kan podcast ini kan memang sebetulnya kalau narasumbernya siswa lagi, hostnya itu anak Bu. Memang saya sama Bu Desi itu hanya tim kreatifnya aja yang mendesain gitu. Tapi kalau misalkan narasumbernya seperti kepala sekolah, tadi kepala sekolah SMP 2, itu memang hostnya dari guru karena karena masih latihan Bu kalau anak-anak gitu. Tapi mereka sudah mulai anak dengan anak. Mengingat juga di kita sekarang kebetulan lagi mengadakan project P5
Suara Demokrasi. Jadi yang datang ke sini tuh para calon-calon ketua OSIS Oh iya yang iya iya. ditanyain satu-satu. Iya iya Itu udah iya. berjalan deh, anak-anak udah bagus itu. Ya, mudah-mudahan ya harapannya sama kayak seperti tadi, bisa menciptakan atau melahirkan anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa Iya. juga agama. Iya. Amin. Bu, Iya. sebetulnya saya juga masih pengen banyak ngobrol sama Ibu, apalagi Ibu udah mungkin puluhan tahun nih Bu ya berdedikasi di dunia pendidikan, tapi karena waktu juga Iya. kita terbatas, mungkin di balik layar kita bisa lanjut ngopi mungkin Bu. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya Ibu untuk hadir di podcast kami. Tapi sebelum itu diajak jargon nggak apa-apa ya. Kita di akhir punya jargon nih Bu. Kalau misalkan nanti di akhir saya bilang SMPN 1 Manis, kita sama-sama bilang jaya jaya jaya. Oh Gitu iya aja. iya. Oke, yang di rumah juga yang udah tahu jargonnya, terutama warga SMPN 1 boleh ikut sambil nonton. Oke. Satu untuk semua, semua untuk satu. SMPN 1 Manis, Jaya, jaya, jaya. Oke. Terima kasih Bu.